عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan buku Al-Bayan. Sekarang masuk di halaman 41. Babun al-mutamathilani wal-mutajanisani wal-mutaqariban. Bab ini, bab al-mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain, bab yang mungkin bab yang lebih susah di ahkam tajwid, dan juga jarang di murid-murid yang bisa faham, bisa mengerti perbedaan di antara mutaqaribain dan mutajanisain. Jarang juga guru tajwid yang bisa mengajar, bisa syarah, bisa menjelaskan perbedaan di antara mutajanisain dan mutaqaribain. Pelajaran ini hubungan dengan makharij dan sifatul huruf. Karena ini harus kita belajar makharij dan sifatul huruf. Harus kita faham makharij dan sifatul huruf biar kita bisa membedakan di antara mutaqaribain dan mutajanisain. Kalau mutamathilain tidak ada masalah, itu mudah. Masalah di mutaqaribain dan mutajanisain. Banyak orang qari dan murid Quran tidak bisa membedakan di antara mutaqaribain dan mutajanisain. Awalan, al-mutamathilan atau al-mithlan. Ada tiga hukum, mithlan, mutaqariban, mutajanisan, kan? Setiap hukum dari tiga hukum ini, setiap hukum ada tiga bagian. Saghir, kabir, dan mutlaq. Jadi mithlaini ada saghir, kabir, mutlaq. Mutaqaribaini saghir, kabir, mutlaq. Mutajanisaini saghir, kabir, mutlaq. واضح؟ إذن كل حكم من هذه الأحكام له ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. jadi mutamatsilan صغير كبير مطلق، mutaqariban صغير كبير مطلق، mutajanisan صغير كبير مطلق. Tapi di buku Al-Bayan ini ada sebagian yang pertama saja, صغير. Di mithlain, mutaqaribain, mutajanisan ada صغير saja. Kenapa? Karena mutaqaribain dan kabir tidak ada hukum, izhar saja di riwayat kita, riwayat Hafiz, izhar saja. Tapi kalau ada hukum idgham, jadi di saghir saja, di saghir. طيب. Dan تعريف الثلاثة أقسام في ثلاثة أحكام واحد، يعني صغير di dalam tiga hukum ini, mithlain, mutaqaribain, mutajanisain sama. Kabir di dalam tiga hukum sama, mutlaq di dalam tiga hukum sama. الصغير إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميان. Itu صغير kalau huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berharakat, ini صغير. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميان. kalau huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat, jadi ini صغير. الكبير أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل. كبير jika dua huruf berharakat, dua huruf yang pertama, huruf yang kedua berharakat. Al-mutlaq, mutlaq itu lawan dari saghir, sebalik saghir. Saghir kalau huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat. Mutlaq kalau huruf yang pertama berharakat, huruf yang kedua bersukun, huruf yang kedua bersukun. طيب. Di sini al-mutamathilan. Mutamathilan di sini mutamathilan saghir. Mutamathilan itu mudah. Dua huruf yang sama idghamul mithlaini, mim dan mim. Ini bukan dalam mutamathilani, ini bukan di mim saja. Semua huruf yang sama. Misalnya ba bertemu ba, sin bertemu sin, dal bertemu dal, kaf bertemu kaf, semuanya. Kalau huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat, jadi mutamathilaini saghir. Apa hukum mutamathilaini saghir itu? Idgham. Idghamun. Contoh lahum maghfirah. Itu mithlain saghir kan? Di sini lihat kita di contoh-contoh ini, izzahaba. Zal. Jadi mutamathilain ini bukan dua huruf, itu satu huruf ulang dua kali. Satu huruf ulang dua kali. Mudah ini.
idrib bi'asaka. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharakat, jadi mutamathilaini saghir. Hukumnya apa? Idgham. Satu ba bertasydid. Idrib bi'asak. Rabihat tijaratuhum yudrikkum wa qad dakhalu qul lakum hal lakum. Semuanya sama. Syahid untuk mithlaini in fi as-sifat wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Dan semua contoh ini sama mithlaini juga. Mithlaini saghir hukumnya idgham. Wadhkur rabbaka wa qad dakhalu idh dhahaba tasdi' alayhi aw wazanuhum rabihat tijaratuhum bi ayyikum yuwajjihu yukrihunna. Semuanya mithlaini saghir hukumnya idgham. طيب itu saghir. Kalau kabir dan mutlaq kita mungkin mampir aja itu luat saja itu kabir dan mutlaq, beberapa contoh saja. Kabir kalau dua huruf berharakat. Misalnya tadi kita bilang apa? Kata yudrikkum. Yudrikkum kaf sukun bertemu kaf berharakat jadi idgham mithlain saghir. Yudrikkum. Baca satu kaf bertasydid. Kalau kabir manasikakum kakum dua huruf kaf berharakat. Kaf bertemu kaf tapi dua-duanya berharakat. Jadi ini kabir. Apa hukumnya? Izhar. Ini jelas. Kaf ini jelas, kaf ini jelas. Manasikakum. Manasikakum. طيب. Mutlaq. Sebalik saghir. Huruf yang pertama berharakat, huruf yang kedua bersukun. Di sini rabihat tijaratuhum. Ta yang pertama sukun, ta yang kedua berharakat jadi mithlain saghir. Hukumnya idgham. Rabihat tijaratuhum. Kalau mutlaq sebaliknya. Tatlu. Tatlu. Ta yang pertama berharakat, ta yang kedua bersukun. Hukumnya izhar kan? Tatlu. Dua ta berjelas. Tatlu. خلاص? Ini mutlaq. واضح? صغير كبير mutlaq. صغير hukumnya idgham. Kabir dan mutlaq hukumnya apa? Izhar. Jelas itu mithlain? طيب. Yang masalah di mutaqaribain dan mutajanisain. Banyak orang tidak bisa membedakan di antara mutajanisain dan mutaqaribain. Saya akan kasih kamu cara untuk bisa membedakan di antara mutaqaribain dan mutajanisain dengan cara yang mudah insyaallah. Tapi fokus. Di mutajanisain dan mutaqaribain ini hubungan dengan makharij dan sifatul huruf. Tapi karena kita tidak tahu makharij dan sifatul huruf jadi susah kita tahu mutaqaribain dan mutajanisain. Dan juga saat kita belajar mutajanisain dan mutaqaribain kita fokus di makharij dan sifat huruf. Karena ini mungkin susah sedikit. Kenapa? Karena mutajanisain ini huma al-harfan alladhan ittafaqa makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Mutajanisain itu adalah huruf, dua huruf yang sama di makhraj, beda di sifat. Sama di makhraj, beda di sifat. Oke, ini mudah. Tapi datang ke mutaqaribain. Huma al-harfan alladhan huruf yang dekat di makhraj, beda di sifat. Yang mutaqaribain. Dekat di makhraj beda di sifat. Atau dekat di sifat beda di makhraj. Atau dekat di makhraj dan sifat. Jadi susah. Kalau kita fokus di makhraj dan sifat mungkin bingung ya. Jadi mungkin susah sedikit. Baik, bagaimana cara yang mudah? Kita fokus di makhraj saja. Fokus di makhraj. Kalau dua huruf ini dari satu makhraj, tapi dua huruf ini beda. Dua huruf ini beda. Bentuknya beda. Suaranya beda. Namanya beda. Jadi ini harus apa? Mutajanisan. Harus mutajanisan. Karena tidak mungkin mithlaini. Kenapa? Karena mithlaini dua huruf yang sama. Tidak mungkin mithlaini. Juga tidak mungkin mutaqaribaini. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena mutaqaribain itu tidak mungkin sama di makhraj. Makhraj yang sama tidak mungkin. Kalau makhraj yang sama tidak mungkin mutaqaribain. Mutaqaribain itu dekat. Tapi bukan satu makhraj. Dekat saja. Faham? Jadi kita fokus di makhraj. Kalau dua huruf ini dari satu makhraj tapi sifatnya beda. Dua huruf ini beda. Misalnya ba dan mim. Apakah ini dua huruf atau satu? Ba, mim. Satu huruf ulang dua kali atau dua huruf? Dua huruf yang beda. Makhrajnya apa? Ba. Syafatain. Mim. Makhrajnya sama atau tidak? Sama. Tapi dua huruf ini sama? Beda. Jadi harus itu apa? Khalas. Kalau ba bertemu mim harus kita faham itu mutajanisain.
Kalau tidak dari satu makhraj jadi mutaqaribain. Nanti ada mutabaidain, tapi mutabaidain ini jauh dan juga jarang karena mutabaidain ini jauh di sifat, jauh di makhraj. Jauh di sifat, jauh di makhraj dan tidak ada hukum. Kalau mutabaidain ini yang dua huruf yang jauh, saghir atau kabir atau mutlaq, tidak ada hukum, tidak ada idgham, tidak ada. Semuanya izhar saja. Karena ini tidak dibahas di buku-buku tajwid. Kecuali buku yang besar, yang mutakhassis. Tapi juga tidak ada hukum. Mutabaidain ini misalnya huruf dari tenggorokan, huruf dari lidah. Jauh di makhraj. Juga jauh di sifat. Jauh di sifat. Misalnya ماذا نقول مثلا همزة dan kha. لا, bukan hamzah dan kha. Hamzah dan shin. Hamzah dari mana? Aqsal halqi, paling jauh di tenggorokan. Shin, tengah lidah. Tengah lidah, wasatul lisan. Shin, ash. طيب. Ini makhraj. Jadi makhraj jauh atau dekat? Jauh. طيب. Sifatnya. Hamzah, shiddah. Shin, rakhawah. Hamzah, jahar. Shin, hamas. Hamzah, istifal. Shin, istifal. Hamzah, infitah. Shin, infitah. Jadi jauh di makhraj, yani di sifat pertengahan, tidak jauh, tidak dekat. Jadi ini mutabaidain, bukan mutaqaribain itu. Jadi tidak ada hukum di sini. Jadi jangan fokus di mutabaidain. Hanya saja kita fokus di makhraj. Kalau dua huruf ini dari satu makhraj tapi dua huruf ini beda, harus mutajanisan. Kalau tidak dari satu makhraj jadi mutaqaribain. طيب, mutajanisain ini. Mutajanisain. Ada saghir, kabir dan mutlaq. Kita sudah setuju, kabir dan mutlaq ini izhar, semuanya izhar. Tapi saghir itu. Saghir asalnya, hukumnya izhar. Dan kasihan ada banyak guru tajwid, bukan murid. Guru tajwid yang tidak tahu ini, tidak faham. Itu mutajanisain ini, saghir hukumnya izhar. Banyak kalau kita bilang mutajanisain ini, langsung kita bilang apa? Langsung kita bilang apa? Idgham mutajanisain kan? Kalau kita dengar kata mutajanisain ini, langsung kita pikir apa? Idgham mutajanisain langsung. Tapi kalau kita bilang izhar mutajanisain, apa itu izhar mutajanisain? Seperti kata itu aslinya, apa izhar mutajanisain? Tapi asalnya izhar mutajanisain, bukan idgham. Idgham ini kecuali. Jadi di mana yang asal? Kecuali atau yang asli itu? Yang asli. Jadi hukum mutajanisain saghir asalnya izharun. Tapi yang idgham, yang terkenal idgham. Yang terkenal ini kecuali. Kenapa yang kecuali itu lebih terkenal? Karena selalu dibahas. Bahas apa? Yang ada hukum. Yang kecuali, yang ada hukum idgham. Tapi yang izhar tidak perlu dibahas. Karena sudah itu izhar kan? Tidak perlu dibahas. Jadi karena ini lebih terkenal idgham mutajanisain ini. Tapi asal mutajanisain saghir. Walaupun saghir juga asalnya izhar. Oke? Baik. Lihat di sini. Hukum mutajanisain saghir itu hukumnya izhar. Kecuali di beberapa tempat hukumnya idgham. Contoh abadtum itu. Abadtum. Dal bertemu ta. Mungkin sebelum kajian ini, sebelum sekarang, sebelum niat tadi kita tidak bisa tahu abadtum itu mutaqaribain atau mutajanisain. Mungkin ada yang tidak bisa. Tapi sekarang kita sudah bisa. Kenapa? Karena kita tahu dal dan ta makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Tapi dua huruf ini beda. Jadi sudah kita langsung tahu ini mutajanisain. Apa makhraj dal? Ujung lidah bertemu akar gigis di atas. Akar gigis di atas jadi gusi. Ada. Ta sama. Ujung lidah bertemu akar gigis di atas. Dal, ta, ba, makhrajnya sama. Baik. Dal, huruf yang pertama, jadi hukumnya apa itu? Mutajanisan. Dal, huruf yang pertama, sukun.
Ta huruf yang kedua berharakat jadi mutajanisan apa? Saghir. Apa hukum mutajanisan saghir? Izhar. Tapi di sini idgham. Ini kecuali. Jadi kalau dal bertemu ta bukan abadtum saja. Misalnya ada banyak contoh yang lain. Ini contoh saja. Tapi mungkin aradtum kan sama juga. Abadtum aradtum. Nah, jadi kalau dal bertemu ta, dal bersukun ta berharakat jadi idgham. Idgham mutajanisain saghir. Jadi ini hukumnya mutajanisan saghir, hukumnya idgham. Mutajanisan saghir hukumnya idgham. Abadtum tum tum. Tidak ada dal. Idgham kamil. Hatu lihat tak bertasydid kan? Jadi abad tidak ada dal, bukan abadtum, abadtum, tidak abad tak saja. Jadi keluar dari ba masuk tak. Abadtum. Irkam ma'ana. Ba keluar dari mana? Syafatain. Mim syafatain. Apakah dua huruf ini sama atau beda? Beda. Jadi hukum jadi itu apa? Mutajanisain. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharakat jadi mutajanisain apa? Saghir. Apa hukum mutajanisain saghir? Izhar. Tapi di sini idgham. Irkam tidak ada ba. Banyak baca irkab ma'ana. Tidak. Irkam tidak ada ba, tidak ada sifatnya. Irkamma, irkamma, irkam ma'ana. Seperti nun bertemu mim. Mim ma'in sama. Irkam ma'ana. Tidak ada ba. Jelas ya? Baik. Kalau dua huruf ini makhrajnya sama. Kenapa saya bilang jangan fokus di sifat? Karena kamu kalau fokus di makhraj dan sifat bingung. Karena sifat makhraj itu satu. Tapi sifat banyak. Minimal setiap huruf minimal 5 sifat. Jadi kamu cari. Apakah di sini hamas atau jahar? Di sini hamas, hamas. Jahar, jahar. Isti'la, isti'la. Susah. Juga kalau saya lihat ke huruf, makhrajnya sama, tapi dua huruf ini beda. Misalnya ba dan mim, suaranya beda. Ab, am. Tapi jadi kalau makhrajnya sama, kenapa saya bilang jangan fokus di sifat? Karena kalau makhrajnya sama dan suara sifat ini, suara huruf ini beda. Jadi apa yang membedakan di antara dua huruf ini? Sifat, harus sifat. Jangan fokus di sifat, harus sifatnya beda. Karena kalau dua huruf ini sama di makhraj, sama di sifat, jadi apa? Jadi ini satu huruf, bukan dua huruf. Kalau sama di makhraj, sama di semua sifat, jadi ini satu huruf, bukan dua huruf. Ba dan ba, mim dan mim. Jadi kenapa saya tidak fokus di sifat? Karena sudah, kalau dua huruf ini makhrajnya sama, tapi suaranya beda, harus ini mutajanisain, karena harus ini beda di sifat saja. Paham? Ya, jadi sama irkam ma'ana. Athqalat da'awa. Sama abadtum, tapi di sini ta sebelum dal. Juga idgham kamil. Sebaliknya. Athqalat da. Kasihan ada banyak baca athqalat da. Hamas. La, tidak. Athqalat da. Ladda, ladda, ladda. Dari lam masuk di dal. Athqalat da'awa. Waddat ta'ifah. Ta bertemu ta. Waddat ta. Tidak ada ta. Waddat ta. Idgham kamil. Kalau kamu lihat tasydid, jadi ini idgham kamil. Maksudnya huruf yang sukun yang pertama sudah hilang, sifatnya hilang juga. Waddat ta'ifah. Yalhadz dzalika, jika wasal ada jim boleh waqaf. Tapi kalau waqaf oke izhar yalhadz. Tapi kalau wasal yalhadz dzalika. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. يلهث هذ tidak ada tha. وقد تبين sama عبدتم قد bukan قد تبين قد تبين إذ ظلموا banyak juga baca إذ langsung ظا إذ ولو أنهم إذ ظلموا إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Lam dengan ra hapuskan, salah itu. Ini salah. Lam dengan ra ini bukan mutajanisan, ini mutaqariban. Hapuskan lam dengan ra. Barra, contoh yang terakhir itu barra fa'ahu. Yang ikhwan akhwat peserta Zoom, hapuskan ini. Hapuskan ini barra fa'ahu.
Kalau lam bertemu ra, ini bukan mutajanisain. Ini apa? Nanti akan datang di mutaqaribain insyaallah pelajaran selanjutnya. Jadi hapuskan ini. Oke? Baik. Selanjutnya di bawahnya ta bertemu ta. Tadi ta bertemu ta kan? Waddat ta'ifah. Jadi idgham kamil. Oke, bagaimana kalau ta bertemu ta? Sama juga mutajanisain. Dan mutajanisain saghir juga. Hukumnya idgham di sini. Oke? Tapi hukumnya mutajanisain, tapi di sini idgham mutajanisain tapi idgham naqis. Kalau lihat di ta, apakah ta bertasydid di sini kata-kata ini farrattum? Tidak. Kalau bertasydid ini bukti idgham kamil, tapi tidak bertasydid jadi idgham naqis. Apa maksudnya idgham naqis? Huruf ta sudah hilang, tidak ada, sudah masuk di huruf yang selanjutnya. Tapi masih ada sifatnya. Apa sifatnya itu? Isti'la dan itbaq di lidah. Isti'la dan itbaq di lidah. Jadi pangkal lidah masih naik ke langit atas. Farrat, rat, tu. Farrat, tu. Jadi naik pakai suara ta. Turun pakai suara ta. Kalau turun pakai suara ta jadi salah. Farratatum. Ini jelas, izhar. Tidak boleh. Jadi saya baca farratum itu farrat. Yang dengar sampai di sini akan pikir saya akan baca farratu, kan? Farratu. Tapi tidak. Saya naik pakai ta, turun pakai ta. Farratu. Yang dengar sampai farrat, sampai di sini dia akan pikir saya mengucapkan ta. Tapi tidak. Farrattu, farrattum, farrattu, ahattu, basatta. Lihat, basat. Yang dengar seperti saya akan baca basatta. Tapi bukan. Basatta, basatta. Jadi isti'la saja di lidah. Tapi tidak ada qalqalah. Kalau ada qalqalah jadi izhar. Basatta. Tidak. Basatta. Di sini ada beberapa kesalahan saat membaca itu. Kesalahan yang pertama, baca ta saja. Idgham kamil. Farrattum. Farrattu. Basatta. Ini salah. Kesalahan yang pertama, hilangkan ta, hilangkan sifatnya. Jadi ta langsung, ta bertasydid, salah. Yang kedua, baca ta saja dan banyak seperti ini. Banyak kesalahan ini. Baca ta saja. Farrattum, tum, farrattu, ahattu, basatta. Ta saja. Salah. Kesalahan yang ketiga, banyak juga ini baca dengan saktah. Putus suara di antara ta dan ta. Jadi baca karena dia susah naik pakai ta, turun pakai ta, jadi saktah sedikit, putus sedikit. Jadi baca basat, ta, basat, ta. Ini saktah, tidak boleh. Farrattum, farrattu, ahattu. Dia belum ada, tidak ada qalqalah, oke, tapi ada saktah, putus suara, tidak boleh. Farrattum, ahattu, basatta. واضح يا اخوان؟ jelas. Jadi ini idgham mutajanisaini saghir, hukumnya apa? Idgham. Baik. Ini contoh untuk idgham. Tapi ini kecuali. Oke, mungkin ada yang tanya. Baik, jadi di mana kalau asalnya mutajanisain saghir itu hukumnya izhar? Di mana contoh mutajanisain saghir itu izhar? Izhar mutajanisain seperti saya kirain tidak ada izhar mutajanisain itu. Oh, banyak mutajanisain saghir. Hamzah bertemu ha. Itu mutajanisain kan? Kalau saghir juga izhar. Ain bertemu ha, mutajanisain. Kalau saghir izhar. Ghain bertemu kha, izhar. Jim shin ya, izhar. Sin sad zai, izhar. Dhal لا عفوا. Sin sad zai izhar.
Jadi kalau kita baca misalnya مثلا فاصفح عنهم. Fasfah, ha keluar dari mana? Wasat al-halq, tengah tenggorokan. Ain sama juga. Jadi makhrajnya sama kan? Sifatnya beda. Jadi apa itu? Mutajanisain. Huruf yang pertama ha sukun. Huruf yang kedua ain berharakat. Jadi mutajanisain apa? Saghir. Hukumnya apa itu? Izhar. Fasfah anhum. Karena ini ada banyak yang baca fasfah anhum. Kenapa? Karena mutajanisain. Jadi idgham. Tapi salah. Fasfah anhum. Jadi ini apa? Izhar mutajansain kan atau tidak? Izhar mutajansain. Abawaban. Ba keluar dari mana? Waw keluar dari mana? Syafatain. Jadi mutajansain kan? Karena sifatnya beda. Mutajansain apa? Ba sukun, waw berharakat. Mutajansain apa? Saghir. Apa hukumnya? Izhar. Apakah bisa idgham? Abawaban? Abawaban. Amwalikum. Amwalikum. Mim keluar dari mana? Syafatain. Waw. Syafatain juga. متجانسين صغير حكمني أبا إظهار أموالكم خلاص كثير بنيات قال في سبيل الشافي وإن تجانس الصغير أدغم منه حروف 5 لتعلما فالدال في التاء كنحو عدتم والذال في الضاء كإذ ظالمتم والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الداعا والثاء في الهث بذال أدغمت والتاء والباء في الميم التي في ركب آتت وما بقي من 10 الأقسام فيهن إظهار على الدوام. Jadi itu mutajansin saghir ini 15 bagian. 15 bagian, 15 huruf. 5 bagian, 5 huruf yang masuk di huruf yang selanjutnya. 10 huruf tidak masuk, tidak idgham, izhar. Jadi yang lebih, yang asli itu izhar. Wadah ya kawan? Jelas? Terus selanjutnya al-mutaqariban. طيب mutajanisain ini kita sudah ini mutajanisain saghir. طيب kalau mutajanisain ini kabir. Ada yang bisa contoh mutajanisain saghir? Kabir. Dulu kabir itu kalau apa? Kabir. Dua huruf berharakat. Ada yang bisa contoh mutajanisain kabir? ها وولد أيتهم مثلين كبير واوا سلام متجانسان لنا bukan lana mutaqariban lam dengan nun mutaqariban mutajanisan. Apakah antum masih belum paham mutajanisan? Mutajanisan dari satu makhrajnya sama, sifatnya beda. Wama sa'altukum di mana huruf apa? Waw dan mim. Wama ahsanta. Wama mutajanisan kabir. Wama ahsanti. Bima ba kasra min fathah. Wama bima mutajanisan kabir. Hukumnya apa? Izhar. Apa lagi? Mutajanisan kabir. Apa? Di mana? Ya, di mana huruf yang huruf apa? Kaf? Di mana yang mutajanisan? Tidak.
Ahada tidak ada alif. Ahada. Juga a, ain dan ha mutaqaribain. Ha dari aqsa al-halq, ain dari wasat al-halq. Mutajanisa. Makhraj sama, sifatnya beda. Ba dan fa. لا يعني هم من الشفتين لكن الفاء dari ujung gigi atas bertemu bibir bawah. Jadi tidak masuk. Ba, ba dari dua bibir, rapat dua bibir. Tapi fa, ujung gigi atas bertemu bibir bawah. Jadi sangat dekat, tapi belum mutajanisai. Dihukum, belum mutajanisai. Wabil laili, wa dan ba itu mutajannisain saghir, mutajannisain kabir, hukumnya izhar. Wa idza an-nufusu zuwijat, ahsanta. Nufusu zu sin dan zai makhrajnya sama, sifatnya beda. Huruf yang pertama berharakat, yang kedua berharakat, jadi mutajannisain kabir, hukumnya izhar. Baik. Kalau mutlak, huruf yang pertama berharakat, yang kedua bersukun. Mutlak. Huruf yang pertama mutlak sebalik saghir. Huruf yang pertama berharakat, yang kedua bersukun. لا itu mutaqaribain. Mutajanisain. Makhraj sama. Lam dan ra makhrajnya sama? Tidak. Tatlu'u. Tatlu'u. Sebalik itu wadda ta'ifah. Tatlu'u. Ta berharakat, ta bersukun. Mutajannisain kabir, mutajannisain mutlak, hukumnya izhar. Tatlu'u ala qawm. لا تاء dan qaf ya, tapi waw ini waw panjang, jadi ba dipanjang suara ba, harus kalau sukun asli sukun. Tad'una, afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ta berharakat, dal bersukun. Tad'una, jadi mutajannisain itu mutlak, hukumnya izhar. طيب. Terus mutaqaribain. Al-mutaqariban dua huruf yang dekat. Dekat di makhraj saja, atau dekat di sifat saja, atau dekat di makhraj dan sifat. Semuanya itu mutaqariban. طيب. Hukum mutaqaribain izhar. Tapi berapa tempat di mutaqaribain saghir, hukumnya idgham. Sama mutajannisain saghir juga. Contoh nakhluqkum. Qaf keluar dari mana? Pangkal lidah, aqsal lisan, bertamu langit. Langit yang langit yang daging, yang lembut ya. Qaf, aqa. Kaf, pangkal lidah bertamu langit daging dan tulang. Langit lembut dan keras. Makhraj dekat atau jauh? Jadi sudah mutaqaribain. Walaupun di sifat jauh, mutaqaribain juga. Jadi nakhluqkum, qaf dan kaf mutaqaribain. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Jadi mutaqaribain apa? Saghir. Apa hukum mutaqaribain saghir? Izhar, tapi di sini idgham. Ini kecuali. Jadi qaf masuk dalam kaf, tapi di sini idgham boleh kamil, boleh naqis.
sama yang di mushaf kita ada syaddah jadi idgham kamil dan ini lebih utama. Maksudnya idgham kamil itu apa? Hapuskan qaf dan sifatnya. Tidak ada qaf, sudah hilang dan sifatnya tidak ada juga. Jadi nakhluk, luk kaf saja. Lukum kaf bertasydid. Dan ini lebih mudah dan lebih utama. Nakhlukum, lukum. Baik. Yang kedua, idgham naqis masih ada sifat isti'la dalam qaf sama basatta. Nakhluk, luk, lukum, lukum, nakhlukum. Tapi yang lebih utama nakhlukum, lukum kaf saja. Dan ini lebih mudah. Jelas itu nakhlukum. Wa fi alam nakhlukumul wajhani lidghamu dhu at-tamami wan nuqsani. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. jadi مخرجا تقاربا jadi مخرج dekat sifatnya jauh متقاربين. Sifatnya dekat makhrajnya jauh متقاربين. Sifatnya dan makhrajnya dekat متقاربين juga. Baik. Contoh juga waqur rabbi lihat ini lam dan ra yang tadi. Lam dan ra itu متقاربين. Kenapa? Karena lam keluar dari pinggir kanan dan kiri sampai ujung lidah. Ini makhraj lam. Ini semuanya ini. Setengah bulat ini. Makhraj lam. Ra dari sini. Jadi ini mutajanisai? Tidak. Ra dari sini. Lam dari sini. Jadi mutaqaribain. Dekat. Lam bersukun. Ra berharakat. Jadi mutaqaribain sagir. Hukumnya apa? Izhar. Tapi di sini. Idgham. Wa qurra. Jangan baca. Wa qul rabbi. Qur rabbi. قل ربي إما تريني ما لا قل ربي tidak ada lam ra langsung bal rafa'ahu Allah ilaihi tidak bar rafa'ahu Allah tidak ada lam banyak baca bal rafa'ahu tidak bar rafa'ahu nun bertemu lam yang idgham bighairi gunnah. Kenapa idgham itu? Karena mutaqaribain juga. Min ladunhu min rabbihim idgham bighairi gunnah karena mutaqaribain. فمن يعمل idgham بغنة itu kenapa idgham karena mutaqaribain. Min waliyin kenapa idgham karena mutaqaribain. Min ma'in idgham mutaqaribain yani idgham بغنة dan bighairi gunnah di nun sakinah dan tanwin yang kemarin itu idgham mutaqaribain juga kecuali nun bertemu nun ini idgham apa mutamathilain mislain. طيب الرحمن yang lam syamsiyah lam syamsiyah dengan semua huruf lam syamsiyah. Ar-Rahman, Asy-Syams, As-Salah, semuanya itu mutaqaribain. Kecuali lam dengan lam, Al-Lail. Ini apa? Mutamathilain. Baik. Lihat di bawahnya dal dengan qaf. Ini mutaqaribain tapi hukumnya apa? Izhar. Mutaqaribain saghir hukumnya izhar. Qad qalaha. Oke, bagaimana qad qalaha itu mutaqaribain? Dal dari ujung lidah kan ada. Qaf dari mana? Pangkal lidah. Dari ujung lidah sampai pangkal lidah. Ini dekat atau jauh? Jauh. Bagaimana mutaqaribain? Sifat. Qaf jahar. Dal jahar. Qaf انفتاح. دال انفتاح. قاف شدة. دال شدة. قاف إصمات. دال إصمات. هني دي استعلاء dan إطباق. تاء قاف استعلاء دال استفال. قاف إطباق دال انفتاح. Jadi dua sifat saja. Jadi dekat di sifat. Qaf qalqalah dal qalqalah dekat di sifat qad qalah. Qad sami'a juga bagaimana itu mutaqaribain. Dal jahar. Sin hamas. Dal shiddah. Sin rakhawa. Bagaimana itu mutaqaribain? Jauh. Mutaqaribain di makhraj. Dal ujung lidah bertemu akar gigis atas. Ada. Sin ujung lidah juga, tapi belakang ujung gigis di bawah. As, ada as. Dua makhraj ini jauh atau dekat? Dekat. Ada as. Jadi mutaqaribain. Mutaqaribain hukumnya apa itu? Izhar di riwayat kita. Ada riwayat yang lain qas sami'a idgham, tapi kita qad sami'a. Jelas kan? Ini mutaqaribain saghir, hukumnya izhar, tapi di tempat-tempat ini idgham. Baik, kalau mutaqaribaini kabir. Siapa yang bisa contohkan?
متقاربين كبير. ها؟ يرزقكم. يا نعم، يرزقكم. قوكم قاف دم كاف برحركات. متقاربين كبير. رزقكم. Apa lagi? Mungkin kita menggunakan huruf yang sama ini, tapi harakatnya beda. Apa contoh? Silakan jawab. Jangan takut, jawab. Masya Allah, ahsanta. Tapi qad tabayyana, dal keluar dari mana? Ujung lidah bertemu akar garis atas. Ta sama. Jadi makhrajnya sama. Jadi ini mutajanisaini, bukan mutaqaribaini. Mutaqaribaini hukumnya mutaqaribaini kabir. Dua huruf berharakat. Sama kata tadi dari akhwat lana. Lam dan nun mutaqaribain. Lam berharakat, nun berharakat. Mutaqaribain kabir. ماذا؟ لا تلقى اللام dengan نعم ممكن متقاربين أيضا. لام dengan تاء لا تلقى. طيب متقاربين mutlaq. Huruf yang pertama berharakat, yang kedua bersukun. احمل مثلا contoh احمل. ميم berharakat, lam bersukun, متقاربين. احمل. ضاد tak la. ضاد dari pinggir lidah yang di dalam. Aqsa hafatay lisan, di sini. Ta dari sini. Ini dekat, jauh. Juga kalau di sifat jauh. Tas, balun. Apa? Huruf apa? Ta, wasad. Ya, ujung lidah. Naam, mutaqaribain. Tas, balun. Mutaqaribain kabir. Mutlaq. Katabna. Apa huruf apa? Ta, وباء. نعم كتبنا. متقاربين مطلق. طيب jelas ikhwan? Jadi bisa kita membedakan di antara mutaqaribain mutajanisain? Nah. طيب selanjutnya hamzatul wasli. Ini pelajaran yang kita tinggalkan di buku yang pertama, buku Fathur Rahman. Di buku Fathur Rahman. Hamzatul wasli. Bagaimana kita kalau mulai dari hamzah wasal? Kalau wasal oke, tidak dibaca. Kalau mulai dibaca, diucapkan. Ada tiga hal untuk hamzah wasal. Kalau kita mulai dari hamzah wasal, ada tiga kondisi atau tiga hal untuk hamzah wasal. طيب hamzah wasal ini alif yang di atasnya sad kecil. Sad kecil itu asalnya, sad ini asalnya kata silatun. Tapi sekarang tulis di mushaf kepala sad saja. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada, kalau di wasal tidak dibaca,
Kalau mulai dari ini jadi diucapkan. Ada 3 hal untuk hamzah wasal ini. Ada hamzah wasal berharakat. Bisa dibaca dibaca i, dibaca u. Jadi i, u. Kapan kita baca hamzah wasal ini Kapan baca hamzah wasal dengan lam ta'rif al. Kalau lam ta'rif itu qamariyah atau syamsiyah. Hamzah wasl tasqut waslan nabda biha Kalau qamariyah atau syamsiyah. Al-qamar, الشمس kita dia baca il-qamar, الشمس. Jadi berharakat fathah. خلاص hamzah wasal berharakat fathah dengan lam ta'rif. طيب kapan baca hamzah wasal berharakat kasrah dan dhammah? Dengan al-af'al. Kalau datang bersama af'al. Jadi hamzah wasal ini dengan al-asma'. Fathah dengan al-asma'. Asma' yang معرفة بالألف واللام. القمر، الشمس، المسجد، البيت، النهار، الليل. قمرية أو شمسية. همزة وصل kalau mulai dari ini. Kapan i dan u kasrah dan dhammah? Dengan al-af'al, kata kerja. Dengan kata kerja, dengan fi'il. طيب. Jadi kasrah dan dhammah dengan al-af'al. Oke, bagaimana saya tahu di fi'il ini kasrah, di fi'il ini dhammah? Bagaimana saya tahu? تكسر همزة وصل بالحركات كسرة تكسر إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا. Jadi kita lihat ke huruf yang ketiga. Kalau di kata kerja ini huruf yang ketiga berharakat kasrah atau fathah, jadi hamzah wasal kasrah. Karena tidak ada hamzah wasal fathah dengan fi'il. Contoh, ihdina, huruf yang ketiga apa? Dal berharakat kasrah, jadi hamzah wasal kasrah juga. Irji', huruf yang ketiga jim berharakat kasrah, jadi hamzah wasal kasrah. Irji'. Iqra, huruf yang ketiga apa huruf yang ketiga? Ra, fathah, jadi hamzah wasal fathah juga. Iqra, tidak ada hamzah wasal fathah dengan al-af'al. همزة وصل كسرة. اقرأ. اذهب حرفين كتيجة ها بالحركات jadi همزة وصل كسرة. اذهب jadi اذهب اقرأ اهبط اهدنا ارجع وهكذا. Jadi همزة وصل بالحركات كسرة. Kalau huruf yang ketiga di fi'il ini, di kata kerja ini, huruf yang ketiga kasrah atau fathah. Kasrah atau fathah. طيب. Kapan hamzah wasal dhammah? Tudammu. Kapan hamzah wasal dhammah? Dengan fi'il, dengan kata kerja. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. ضمه أصلي. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. contoh ud'u, huruf yang ketiga apa? Ain berharakat dhamma, jadi hamzah wasal dhamma. Ud'u. Utlu, huruf yang ketiga
Lam dhamma jadi hamzah wasal dhamma. Usjudu huruf yang ketiga jim dhamma jadi hamzah wasal dhamma. Usjudu jadi hamzah waslin tasqut waslan nabda'u biha u, dan ini hamzah waslin tasqut waslan nabda'u biha i. Taib, apa itu dhamma asliyan ini? Kalau dhamma asli, karena ada di dalam Al-Quran ada 5 fi'il, 5 kata kerja yang huruf yang ketiga dhammah tapi dhamma aridah, palsu, bukan asli. Jadi tidak ikut ini. Contoh ada di catatan kaki di bawah. Imshu, iqdu, ibnu, itu, wamdu. Tapi kita tidak perlu yang terakhir itu, wamdu, karena ada waw. Jadi tidak perlu mulai dari hamzah. Wamdu, wamdu, pakai waw langsung. Baik. Kalau kita lihat ke kata-kata ini, silakan baca. Kenapa imshu? Huruf yang ketiga dhammah. Kenapa bukan umshu? Karena dhammah aridah, bukan asli. Bagaimana kita tahu aridah? Asal kata imshu itu, asalnya imshiyu. Imshiyu. Apakah imshiyu mudah atau imshu? Imshu. Orang Arab mau mudahkan kata imshiyu. Bagaimana mudahkan kata imshiyu? Hapuskan ya. Karena itu sebab yang huruf kata imshiyu berat, karena ada ya huruf illah sini berharakat dhammah, kemudian waw huruf illah panjang. Imshiyu. Jadi mereka hapuskan ya untuk mudahkan kata imshiyu. Jadi hapuskan ya. Kalau mereka hapuskan ya, jadi hapuskan ya dengan harakatnya, kan? Dengan harakatnya, yu, ya dengan dhammah. Jadi kalau hapuskan ya dengan dhammah, jadi sekarang sebelum waw mad itu apa? Shin kasrah kan? Karena asalnya mshiyu. Jadi hapuskan ya. Jadi sekarang sebelum waw mad ada shin kasrah. Boleh? Tidak bisa. Jadi mereka mau panjangkan suara shin pakai waw. Bagaimana? Tidak bisa karena kasrah. Jadi harus mereka ganti kasrah ini ke dhammah. Imshu. Jadi lebih mudah. Iqdu asalnya iqdiyu. Ibnu ibniyu. Itu itiyu. Imdu imdiyu. Semuanya sama. Jadi mereka hapuskan huruf yang sebelum huruf ya dan harakatnya dhammah, dan ganti harakat yang sebelumnya dari kasrah ke dhammah. Jadi dhammah ini asli atau aridah? Aridah. Asli itu kasrah. Asli kasrah, bukan dhammah. Asli kasrah. Baik. Juga, baik. Bagaimana kita tahu ini asalnya imshi bukan imshi? Bukan imshu. Bitasrif. Tasrif al-fi'l. Misalnya tasrif imshu, masya, yamshi, mashyan. Masya, yamshi, mashyan. Yamshi. Shin berharakat. Lihat ke fi'l mudhari' ini. Kata kerja mudhari'. Shin berharakat. Kasrah. يمشي. قضى تصريف اقضوا. قضى يقضي قضاء. ابن بنى يبني بناء. إيتو أتى يأتي إتيانا. امضوا مضى يمضي مضيا. خلاص. طيب. Kalau kita tidak bisa tasrif ini, bagaimana kita tahu ini asalnya kasrah? Ganti ini kata kerja perintah kan, imshu. Ganti kata kerja perintah untuk ramai, jamaah. Imshu, iqdu, ibnu. Ganti ke satu. Kalau saya mau perintah satu orang bilmashi. Imshi, imshi. Iqdi, ibni, iti,
imdi, kasrah. Jadi asalnya imshi. Kalau saya mau buat ramai, jamak imshiyu. Nah, paham? Tapi karena imshiyu susah, orang Arab mudahkan imshiyu, jadi hapuskan ya dhammah, kemudian ganti shin kasrah, kasrah yang di bawah shin ke dhammah. Jadi karena asalnya imshiyu, iqdiyu, ibniyu, imdiyu, jadi huruf yang ketiga kasrah, jadi mulai pakai kasrah. Imshu, iqdu, ibnu, itu, imdu. Tapi imdu tidak perlu imdu karena kita mulai dari waw, tidak bisa mulai dari hamzah. Wadah, ikhwan? Jelas? طيب. أيضا عندنا هنا الأسماء السماعية. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ada nama-nama namanya asma sama'iyah, isim-isim, namanya asma sama'iyah. Apa asma sama'iyah itu? Isim-isim dengaran, nama-nama dengaran. Tidak ada kaidat itu, tidak ada kaidat. Nama-nama dengaran ini kita talaqi saja sama Quran. Jadi kita tahu cara mengucapkan hamzah wasal di sini dari apa? Dari talaqi. Kita dengar orang Arab yang awal baca seperti ini, ucapkan seperti ini. Jadi kita ikut saja. Semua asma sama'iyah dalam Quran, semua asma sama'iyah dalam Quran pakai harakat kasrah. Pakai harakat kasrah. Ismun, ibn, ibnatan, ithnani, ithnatani, imru'un, imra'atun. Isma, ibna, ibnata, ithnani, ithnata, imru'un, imra'atun. Semuanya kasrah. Jangan lihat ke huruf yang ketiga, yang keempat, jangan. Karena ini bukan fi'il, bukan kata kerja. Kita lihat ke huruf yang ketiga, kalau kata kerja saja, kalau fi'il. Tapi ini isim. Dalam Al-Quran ada 7 asma sama'iyah. Ism, ibn, ibnah, ithnani, ithnatani, imru'un, imra'atun. Semuanya berharakat kasrah. Hamzat waslin, tasqut waslin, nabda'u biha, i. Alas? Kemudian terakhir, al-masadir. Masadir itu ibtigha'. sini مصادر ابتغاء استغفار استكبار استقبال احتفال semuanya itu apa? Ihtibal, istighlal, semuanya itu apa? Berharakat kasrah. Halas, kemudian yang terakhir itu hamzah wasal tidak dibaca karena sebelumnya huruf. Baik. Ringkasan terakhir, semua hamzah wasal, kalau kita mulai darinya, semua hamzah wasal berharakat kasrah. Semua kasrah. Hamzah wasl, tasqut wasl, nabda'u biha, i. Kecuali 2 tempat saja. Hamzah wasal yang dengan lam ta'rif, lam qamariyah dan syamsiyah, a. Hamzah wasal yang di dalam fi'il, kalau huruf yang ketiga, dhammah asli, hamzah wasal dhammah, u. Hanya ini saja. Selain 2 tempat ini, semua hamzah wasal kasrah. Apa 2 tempat ini? Hamzah wasal dalam lam ta'rif, qamariyah dan syamsiyah, a. Hamzah wasal dengan fi'il, kata kerja. Kalau huruf yang ketiga dalam kata kerja ini berharakat dhammah asli, jadi hamzah wasal dhammah u. Selain 2 tempat ini, a dan u, semuanya kasrah. Kalau nama, kalau fi'il, kalau asma' sama'iyah, kalau masdar, semuanya i. Jelas, kan? Faham? Ada soal di hamzatul wasl? Ada mau tanya di ahkamu hamzatul wasl? طيب, selanjutnya pelajaran terakhir at-tafkhim wa at-tarqiq. Tafkhim dan tarqiq itu, at-tafkhim at-taghlidh, tebal. At-tarqiq at-tanhif, tipis. Al-huruf dalam tebal dan tipis ada 3 bagian. Huruf yang selalu tipis, huruf yang selalu tebal, huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Yang selalu tebal, khussa dhaghtin qidh, huruful isti'la. Huruf al-isti'la, khussa dhaghtin qidh. Yang selalu tipis, semua huruf yang sisa. Huruf yang di kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis ada 3.
aliful maddi, alif panjang, lam di ismul jalalah, dan ra. Oke, untuk huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis itu aliful mad. Aliful mad, kapan tebal, kapan tipis? Aliful maddi ikut huruf yang sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf dari ini khusus naqid, tebal. Kha, sa, da, ta, ra, qa, dha, alif tebal. Kalau alif 2 harakat, 4, 5, 6, tebal. Kalau sebelumnya huruf tipis, sa, wa, sha, za, ha, kha, la, ma, sa, semuanya tipis. Jadi alif tipis. Lam di ismul jalalah, semuanya tebal. Lam di ismul jalalah semuanya tebal, mughalladhah. Kecuali kalau sebelumnya kasrah. Kalau sebelumnya kasrah, balik lagi ke asalnya, tipis. Bismillahi. Kasrah asli. Bismillahi. Alhamdulillahi. Atau kasrah aridah. Qawmanillahu. Qawmanillahu. Ahadunillahu. Ini juga lam tipis. Paham? Jadi semua lam di ismul jalalah tebal. Tapi kalau sebelumnya kasrah, tipis. Ra, untuk ra berharakat atau bersukun? Ada ra berharakat dan ra bersukun. Ra berharakat fathah, dhammah, dan keadaan yang dari jenisnya tebal. Apa ra fathah? Ra. Apa keadaan yang dari jenis fathah? Mad bil alif. Ra. Tanwin bil fathi. Ran. Shadda fathah. Ar-ra. Semuanya tebal. Ra dhammah. Ru. Keadaan yang dari jenis dhammah? مد بالواو رو تنوين بالضم رن شد ضمه الرو jangan الرو تبال راء كسرة dan keadaan yang dari jenis kasrah tipis راء كسرة ري apa keadaan yang dari jenis kasrah مد بالياء ري تنوين بالكسر رن شد كسرة الري bukan الري jangan baca الربا الرجال الربا الرجال paling tipis. Nah, syarri. Jadi semuanya ini apa? Tipis. Ini ra berharakat. Baik. Ra bersukun. Yang saya tinggalkan di awal di Fathur Rahman, saya bilang ini kita akan syarah, ada pelajaran khusus untuk ra sukun di akhir daurah sekarang insyaallah. Untuk huruf ra yang berharakat, bersukun, halatu الراء الساكنة kondisi ra sakinah. حالات التفخيم حالات tebal tafkhim. Kapan itu ra sakinah ini tebal? Yang pertama, awas kita berbicara tentang ra sakinah saja. Idza subiqat bifath atau dhammin. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, subiqat itu sebelumnya. Jika datang sebelumnya fathah atau dhammah. Nanti insyaallah saya contohkan. Dua, idza subiqat, faham tanda ini? Faham? Nah, idza subiqat bikasrin aridin. Kalau jika sebelumnya kasrah aridah, bukan asli. Tiga, idza subiqat bikasrin asliyin wa tabi'aha
tabi'aha ikutnya, datang setelahnya. Harfu isti'la ghairu maksur. Nah, yang ketiga, jika datang sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf isti'la tanpa kasrah, selain kasrah. Huruf isti'la berharakat fathah atau dhammah, bukan kasrah. Oke. Empat. إذا سبقت بألف أو واو مد عارض للسكون. إذا سبقت بألف أو واو مد عارض للسكون. لما؟ empat itu jika sebelumnya alif atau waw mad arid lis-sukun. 5 idza subiqat bisakinin wa ma qablahu maftuhun aw maftuhun aw madmum. Jadi ini 5 hal, 5 kondisi. Yang pertama, idza subiqat bi fathin aw dhamm. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Fathah contoh Maryam. Maryam. Jangan baca Maryam. Maryam. Wazkur fi kitab Maryam. Maryam. لقرآن ضمة لقر jangan baca laqur. Kasihan banyak orang Indonesia kalau ra sukun sebelumnya dhammah baca tipis qur tidak Quran. Baik. Yang kedua, kalau sebelumnya kasrah aridah ارتضى إلا من ارتضى kasrah aridah jadi ra sukun ini tebal. Irji' di sini irji' atau irji'i banyak imam baca tipis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Bukan di sini kasrah aridah bukan asli. Jadi kalau kasrah aridah tidak efek di ra. Jadi tebal. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. خلاص؟ ارجعي. Yang ketiga, idza subiqat bi kasr asli. Kalau sebelumnya kasr asli juga. Tapi setelahnya huruf isti'la jadi ikut huruf yang setelahnya. Makamah. Jadi ra yang sukun kalau sebelumnya kasr aridah langsung tebal. Sama irtada irja. Kalau ra sukun sebelumnya kasr asli jadi kita lihat ke huruf yang selanjutnya. Kita lihat ke huruf yang jadi ra yang sukun sebelumnya kasr asli jadi ra itu ikut huruf yang selanjutnya. Kalau huruf yang selanjutnya tebal tapi tebal tanpa kasrah jadi ra tebal. Kalau huruf yang selanjutnya tipis ra tipis. Misalnya contoh ra yang tebal مرصادا قرطاس مرصادا nira tebal. Kenapa? Ra sukun. Lihat ke sebelumnya kasrah asli, lihat ke setelahnya isti'la jadi ra tebal. Jangan baca mirsadan. قرطاس bukan قرطاس. firqatin. Jelas? Jadi kalau sebelumnya kasrah aridah jadi ra ikut huruf yang setelahnya. Kalau sebelumnya kasrah asli jadi ra ikut huruf yang setelahnya. Kalau sebelumnya kasrah aridah
sudah, langsung tebal. Jangan lihat ke huruf yang setelahnya. Langsung tebal. Nanti Fir'aun, belum. Nah, ini yang tebal saja. Fir'aun tipis. Yang keempat, إذا سبقت بألف atau waw mad arid. Kalau sebelumnya alif atau waw mad arid lisukun. Alif mad arid lisukun contoh. Nah, maaf itu. Yang keempat di sini. Alif mad arid lisukun. مثلا لغفار. Kalau berhenti لغفار. النار. النار misalnya. Kalau berhenti النار. طيب. واو مد عارض للسكون والطور. Asalnya والطوري, tapi kalau berhenti والطور. مسطور. منشور. معمور. مسجور. Semua ra ini apa? Tebal. Karena sebelumnya alif mad عارض للسكون atau واو مد عارض للسكون. طيب. Ini yang kelima. Jika sebelumnya sukun juga. Jadi sukun, sebelumnya juga sukun. Lihat ke sebelumnya lagi. Sebelumnya. Baik. Kalau sebelumnya lagi fathah atau dhammah, jadi ra tebal. Contoh, wal fajr. Wal fajr kita berhenti, jadi ra sukun kan? Wal fajri. Baik. Kalau kita berhenti, ra sukun. Kalau wasal wal fajri, kalau berhenti wal fajr, ra sukun. Sebelumnya sukun juga. Jadi kalau saya lihat ra sukun, harus lihat ke sebelumnya. Baik, saya sudah lihat ke sebelumnya. Sukun juga. Bagaimana? Saya buat apa? Lihat ke sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi fathah, jadi tebal. Wal fajr. Wal watr. عشر semua tebal. Wal asr tebal. طيب kalau sebelumnya lagi dhammah كأنه جمالة صفر. Kalau berhenti صفر. Sebelumnya ra sukun. Sebelumnya sukun juga. Lihat ke sebelumnya lagi dhammah صفر jadi tebal. خسر. صفر tebal. واضح? Jelas ini? Ini 5 kondisi, 5 hal untuk ra sakinah yang tebal. Sudah? Semuanya ada di dalam buku tapi urutan beda, tertib beda. Nah. Belum. Firqin belum. Nanti insyaallah. Sekarang saja yang tebal saja. Sekarang ra sakinah yang tebal saja. Firqin datang insyaallah. Nah, sudah ada soal di ra yang tafkhim? Baik. Halatu at-tarqiq. Yang pertama, إذا سبقت بكسر أصلي وتبعها حرف استفهام. Yang pertama, jika sebelumnya idza subiqat, jika sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf istifal. Sebalik yang sebelumnya, yang tadi saya bilang kalau sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf isti'la tanpa kasrah, jadi tebal. Di sini sebaliknya, kalau sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf istifal, huruf tipis. Baik. Yang kedua, إذا سبقت بياء مادية. Ya madiyah itu apa? Lin atau arid lisukun. Jika sebelumnya
ya atau ya maddilin atau arid lissukun. Di sana jika sebelumnya alif atau waw mad arid lissukun. Di sini ya maddilin atau arid lissukun. Yang ketiga, idza subiqat bisakinin wa ma qablahu maksur. Kalau sebelumnya, jika sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasrah. Di sana, jika sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah atau dhammah jadi tebal. Wal fajr, sufr. Di sini, jika sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasrah. Baik. Yang pertama, jika sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf istifal. Di sana kita bilang mirsadan, firqatin, qirtasin. Di sini kita bilang Fir'auna yang tadi. Mirfaqan. Di sana mirsadan. Di sini mir sama juga, tapi setelahnya fa. Mirfaqan. Jangan baca mir. Di sana mirsadan karena setelahnya sad. Di sini fa. Mirfaqan. Fir'auna. Tipis. Al-irbati min ar-rijal. Yang kedua, jika sebelumnya ya maddilin atau madda arid lissukun. Ya maddilin contoh khair. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Tapi kalau berhenti sukun sebelumnya ya mad. Khair. Jangan baca khair. Tidak. La dhair. Ghair. طيب. Kalau madda arid lissukun يسير يسير kalau berhenti يسير بصير نذير بشير قدير كبير صغير banyak itu ya madda arid lissukun. Tapi kasihan banyak imam baca wa ilaihil masir. Tebal. Setelah ya madda arid lissukun baca ra tebal. مثلا إنه سميع بصير. Basir. Juga awas hati-hati keluar hamas. Basir. Tidak. Basir. Yang ketiga, jika sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasrah. Saya tadi bilang kalau sebelumnya sukun, lihat ke sebelumnya lagi. Kalau sebelumnya lagi fathah atau dhamma tebal. Kalau kasrah tipis. Di sana saya bilang wal fajr. Sufr. Di sini hijr. La fi hijrin. Kalau berhenti ra sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya lagi kasrah. Jadi tipis. La fi hijr. 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 Sihr. قال موسى ما جئتم به السحر. خلاص. طيب. Jadi bagaimana kita tahu ra sukun ini tebal atau tipis? Yang pertama, kalau ra sukun kita lihat ke huruf yang sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma tebal. طيب. Kalau sebelumnya kasrah aridah tebal, langsung tebal. Kalau sebelumnya kasrah asli buat apa kalau sebelumnya kasrah asli? Kalau sebelumnya kasrah asli jangan bilang tebal atau tipis. Ra sukun sebelumnya kasrah asli jangan langsung bilang tebal atau tipis. Tidak. Kalau ra sukun sebelumnya kasrah asli tunggu. Lihat ke huruf yang setelahnya. Jadi kalau ra sukun sebelumnya kasrah asli, jadi ra ikut huruf yang setelahnya. Kalau huruf yang setelahnya huruf isti'la, tapi syarat isti'la ini tanpa kasrah. Nanti saya menjelaskan kenapa tanpa kasrah. Huruf isti'la tanpa kasrah. Jadi ra tebal, ikut huruf isti'la. Mirsadan, qirtasin, babil mirsadin. طيب. Kalau huruf yang setelahnya kasrah
kalau huruf yang setelahnya istifal tipis, jadi ra tipis. Mirfaqan, Fir'auna. Jadi ra sukun kalau sebelumnya kasrah asli, jadi ikut huruf yang, jangan bilang tebal tipis. Ra sukun sebelumnya kasrah asli, ikut huruf yang setelahnya. Baik, kalau ke sebelumnya, lihat ke sebelumnya, sebelumnya alif atau waw mad arid lis-sukun, tebal. Sebelumnya ya maddilin atau mad arid lis-sukun, tipis. Baik. Ra sukun, saya lihat ke sebelumnya, saya dapat sebelumnya sukun juga. Kalau lihat ke sebelumnya kasrah asli, jadi ikut yang setelahnya, kan? Tadi. Kalau lihat ke sebelumnya kasrah asli, jadi ikut yang setelahnya. Oke, kalau lihat ke sebelumnya sukun juga. Bagaimana? Saya buat apa? Kalau lihat ke sebelumnya, yang sebelumnya sukun juga. Jadi ra sukun, sebelumnya sukun. Jadi buat apa? Saya buat apa? Lihat ke sebelumnya lagi. Jadi kalau lihat ra sukun, lihat ke sebelumnya kasrah asli, jadi harus lihat ke setelahnya. Lihat ke sebelumnya sukun juga, jadi lihat ke sebelumnya lagi. Balik lagi satu huruf. Kalau sebelumnya lagi fathah atau dhammah, jadi ra tebal. Kalau sebelumnya lagi kasrah, jadi ra tipis. Sama al-fajr, ashr, tebal. Sufr, tebal. Hijr, sihr, tipis. Jelas ya kawan? Jadi ini 5 hal atau 5 kondisi untuk ra yang tebal dan 3 untuk ra yang tipis. Baik, ada beberapa ra. Di sini halaman 46, barisan terakhir. Yang sebelumnya semua sudah selesai. Yang saya sudah syarah ini di papan tulis, semuanya sudah selesai. Sampai barisan terakhir ini. Di barisan terakhir ini bilang tarqiqur ra'i awla 'inda al-waqf 'ala hadhihi al-kalimat. Jadi kata-kata ini boleh tebal, boleh tipis. Kalau waqaf saja, kalau berhenti. Awas, ini berhenti saja. Ketika berhenti. Boleh tebal, boleh tipis. Tapi apa yang lebih utama? Tarqiq, tipis. Tarqiqur ra'i awla. طيب. قال عند الوقف على هذه الكلمات. Ketika berhenti di kata-kata ini, yasr, asr, fa'asr, wa nuzur, alqid. Dulu kita fokus di 3 kata ini, yasr, asr, fa'asr. Kalau kita berhenti di atas kata ini, kalau saya ikut qaidat yang tadi, ra ini sukun, kan? Yasr. Saya berhenti, kan? Jadi ra sukun. Kalau ra sukun, saya buat apa? Untuk saya tahu ini tebal atau tipis. Lihat ke sebelumnya. Sebelumnya sukun juga. Sin. Jadi buat apa? Sebelumnya lagi apa di sini? Jadi ra tebal atau tipis? Tebal. Yasr. Yasr. Asr. Fa'asr. Oke? Jadi tebal. Tapi asal kata ini ada ya di asalnya. Wal-laili idza yasri. Wal-laili idza yasri. Jadi kalau asalnya ya, kalau ikut asalnya, jadi ra ini kalau wasal, kalau waqaf tipis. Kenapa? Karena kalau wasal, kalau waqaf berharakat kasrah, kan? Wal-laili idza yasri, kasrah. Wal-laili idza yasri, hal fi dzalika kasrah juga karena ada ya. Jadi ra berharakat kasrah kalau wasal atau waqaf. Jadi kalau ikut asalnya kasrah jadi tipis, jadi mereka bilang lebih aula di sini tipis. Wallahu a'lam. Jadi wal-laili idza yasr. Tapi boleh baca yasr. Boleh. Tapi lebih utama yasr, tipis. Jelas ya kan? طيب, untuk kata wanuzur juga. Wanuzur, ra sukun, kan? Lihat ke sebelumnya. Dhammah, jadi ra tebal atau tipis? Dan saya baca ini, tebal. Wanuzur. Dan mengajar, wanuzur. Tebal.
Tapi kenapa mereka bilang tarqiq aula, lebih utama tipis? Karena asalnya juga fakaifa kana azabi wa nuzuri. Ya'ul milkiyah, ya'ul mutakallim wa nuzuri. Azabi ana wa nuzuri ana. فنقول هنا وصل dan waqaf tipis. فكيف كان عذابي ونذري tipis karena berharakat kasrah kalau wasal atau waqaf. Karena ini mereka bilang lebih utama tipis kalau waqaf. Jadi فكيف كان عذابي ونذر. Tapi saya tidak suka kalau tipis. Karena ini saya kalau waqaf di sini kalau berhenti saya baca tebal. ونذر. Tapi boleh tipis ونذر. Boleh. Al-qitr, kata al-qitr, mereka memasukkan kata al-qitr dalam tarqiq aula, lebih utama tipis. Dan banyak buku tajwid, banyak guru tajwid, banyak ulama bilang juga al-qitr kalau berhenti lebih utama tipis. Kenapa tipis? Ra sukun kan? Kalau sukun jadi saya buat apa? Lihat ke sebelumnya. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya sukun jadi buat apa? Lihat ke sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi kasrah. Jadi ra tipis sama hijr al-qitr. Mereka bilang ini jadi kasrah, jadi tipis. Tapi saya bacaan saya dan saya mengajar lebih utama tebal. Kenapa? Ra ya sukun, sebelumnya lagi kasrah, oke. Tapi ta yang di tengah ini huruf yang paling kuat di bahasa Arab, nomor 1. Huruf ta nomor 1 di bahasa Arab. Tidak ada huruf yang lebih kuat dari ta. Huruf yang pertama yang paling kuat di bahasa Arab ta. Selanjutnya dad. Ta yang paling kuat. Kenapa? Karena huruf ta semua sifatnya tebal. Semua sifatnya kuat. Tidak walaupun satu sifat lemah tidak. Isti'la, itbaq, jahar, syiddah, ismat. Semua sifatnya kuat. Tapi huruf dad ada satu sifat lemah, rakhawah, mengalir, tidak syiddah, rakhawah. Jadi ada satu sifat lemah. Tapi ta tidak, semuanya kuat. Jadi sebab itu suara ta yang paling kuat ini, sebab ini menang sebab kasrah yang sebelumnya, lebih kuat daripada sebab yang kasrah yang sebelumnya. Jadi lebih sesuai, lebih cocok ya, ra tebal. Karena ta ini lebih kuat dari sebab ta yang tebal ini lebih kuat daripada sebab kasrah yang sebelumnya. Jadi al-qitr, wallahu a'lam. Kalau saya waqaf, saya baca wa asalna lahu 'ainal qitr. Dan saya mengajar seperti ini juga, tebal. Tapi kalau al-qitr susah dan juga saya tidak merasa ini enak ya. Baik. Dan kata yang selanjutnya Misr, di sini mereka bilang apa? Tafkhim. Dan saya setuju, saya ikut juga. Tafkhim aula, lebih utama tafkhim tebal. Kenapa? Ra sukun. Kalau sukun kita buat apa? Lihat ke sebelumnya. Sebelumnya sukun juga. Lihat ke apa? Sebelumnya lagi kasrah. Jadi tipis sama hijr, sama al-qitr. Jadi Misr. Tapi kenapa mereka bilang lebih aula tebal? Lebih utama tebal, karena sad yang di tengah ini, sabab yang kuat, sad ini kuatkan sad ini, lebih kuat daripada sabab kasrah yang sebelumnya. Jadi mereka bilang lebih sesuai Misr tebal. Oke, kenapa al-qitr tidak sama juga? Saya bilang al-qitr lebih utama tebal dari Misr. Kenapa? Huruf yang di tengah yang kuat itu, yang lebih kuat daripada sabab kasrah yang sebelumnya, di sini sad, Misr. Tapi di sana ta. Apa yang lebih kuat, ta atau sad? Ta. Ta semua sifatnya kuat. Sad ada dua sifat lemah. Rakhawah dan hamas. Rakhawah dan hamas, sad. Dua sifat yang lemah. Taib. Juga di kata Misr, huruf yang kasrah, mim. Yang sabab tipis itu, huruf mim. Tapi al-qitr, huruf yang sabab tipis itu, yang berharakat kasrah, qaf. Walaupun tingkatan yang paling bawah ditebal, tapi masih namanya tafkhim juga tebal. Qi, al-qi. Karena ini menurut saya saja. Bukan dari ulama, bukan dari buku. Menurut saya saja, kata al-qitr
lebih utama daripada Mesir tebal. Tapi kenapa mereka bilang Mesir lebih utama tebal, Al-Qitr lebih utama tipis? Karena Mesir asal ra harakatnya fathah. Kalau wasal Misra tebal. Tapi Al-Qitri asal harakatnya kasrah. Kalau wasal asalnya la ain Al-Qitri karena mudhaf ilaih majrur kasrah. Tapi menurut saya kita tidak lihat ke kasrah atau fathah karena kita berhenti. Kalau berhenti di atas Al-Qitri sama berhenti di atas Misra. Ini ra sukun, ini ra sukun. Dua-duanya sama, kan? Ya, kalau saya berhenti di atas huruf berharakat kasrah, jadi matikan. Kalau berhenti di atas huruf berharakat fathah, juga matikan. Jadi dua-duanya sama. Karena ini, menurut saya tidak ikut di dalam mayoritas buku tajwid dan mayoritas pendapat ulama tajwid. Saya tidak ikut Al-Qitr. Menurut saya, Allah a'lam, lebih utama tebal bukan tipis. Baik, Misr juga lebih utama tebal. Oke? Baik, tinggal satu kata yang terakhir ini. Tidak ada di dalam buku. Tanya dari ikhwan tadi. Dari siapa? Yang tanya tadi firqin. Nah. Firqin. Kata firqin. Kalau kita tulis firqin. Surat Asy-Syu'ara. Fakana kullu كالطود العظيم. فكان كل فرق itu setiap bagian dari air saat beliau اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود فلق البحر بالعصا فلق setiap sebelah kanan dan kiri itu dari air كالطود العظيم seperti gunung yang besar. Firqin itu firqin. Kalau wasal saja. Kalau berhenti, di sini tidak boleh berhenti. Fakana kullu firqa. Tidak. Tapi ini untuk mengajar saja. Kalau berhenti, ra tebal saja. Fakana kullu firqa. Ra tebal saja. Tapi kalau wasal, dan ini yang benar, wasal. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Kalau wasal, ra ini boleh tebal, boleh tipis. 50%, 50%. 50-50. Tidak ada yang lebih utama. Kenapa? Karena ra sukun ini, kalau kita mau tahu ini ra tebal atau tipis, ra sukun. Antum jawab. Kita buat apa? Analisis. Ya, kita buat apa kalau ra sukun ini? Kita mau tahu ra ini tebal atau tipis. Kita melakukan apa? Lihat ke sebelumnya. Sebelumnya apa? Kasrah apa? Asli. Kita melakukan apa? Kalau sebelumnya kasrah asli. Saya bilang, awas. Kalau sebelumnya kasrah asli, jangan bilang tebal tipis. Jangan bilang tebal tipis. Kalau sebelumnya kasrah asli. Kalau sebelumnya kasrah aridah, langsung kita bilang tebal. Oke, tidak ada masalah. Kalau sebelumnya kasrah asli, jangan langsung kita berhukum. Ini tebal atau tipis. Tidak. Kalau sebelumnya kasrah asli, lihat ke huruf yang setelahnya. Karena ra ikut huruf yang setelahnya. Oke, saya lihat ke huruf yang setelahnya ini. Apa huruf ini apa? Qaf. Qaf itu isti'la atau istifal? Isti'la. Jadi ra tebal ikut huruf yang setelahnya. Firqin. Boleh. Oke, ini menurut yang pertama. Pendapat yang kedua, ya ra sukun sebelumnya kasrah asli ikut huruf yang setelahnya huruf isti'la. Oke, tapi isti'la ini berharakat kasrah. Berharakat kasrah ini tingkatan yang paling bawah ditebal. Ada fathah yang paling kuat, terus tingkatan yang kedua dhammah, tingkatan yang ketiga kasrah. Jadi yang paling lemah kasrah. Apakah ini tingkatan tebal itu namanya tafkhim nisbi, bukan tafkhim ternyata, hakiki, bukan. Tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi yang paling bawah ini, dekat dari tipis atau dekat dari tebal? Dekat dari tipis, walaupun tidak boleh kita panggil ini tipis, tidak. Tapi kita bilang tafkhim nisbi. Bukan ternyata, bukan hakiki. Baik. Jadi dekat dari tipis, qin. Jadi mereka bilang lebih sesuai, lebih cocok ra tipis. Fakana kullu firqin. Jelas?
Fahimtum? Fahimta? Idzan, limadza naqul, kenapa kita bilang ra di sini boleh tebal boleh tipis 50-50, tidak ada yang lebih utama? Karena yang bilang ini tebal, lihat ke huruf yang setelahnya, qaf tebal langsung. Oke, jadi tebal. Yang bilang ini tipis, bilang ya, setelahnya huruf qaf tebal, tapi tingkatan tebal ini yang paling bawah. Yang paling bawah ini lebih dekat dari tipis, jadi lebih sesuai ra tipis. Firqin, 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 firqin. Khalas? Jadi kenapa dua-duanya boleh? 50-50, 50%? Tidak ada yang lebih utama. Kenapa? Karena yang bilang ini tebal, lihat ke huruf qaf. Yang bilang ini tipis, lihat ke harakatnya. Harakat qaf. Oke? Karena ini, kalau antum ingat, tadi saya bilang, di tebal, jika sebelumnya huruf berharakat kasrah asli, dan setelahnya huruf isti'la tanpa kasrah. Karena kalau kasrah ada khilaf. Yang ini, firqin. وتبعها حرف استعلاء غير مكسور. غير مكسور. Paham ya kan? Tapi huruf isti'la yang tanpa kasrah dalam satu kata sama firqin. Tapi kalau ra sukun sebelumnya kasrah asli, setelahnya huruf isti'la tapi di kata yang selanjutnya tidak efek. Misalnya fasbir sabran jamilan. Ra sukun sama firqin sukun. Sebelumnya kasrah asli, fir, di sana fasbir, bir. Sama. Di sini setelahnya qaf, atau setelahnya misalnya sad, mirsadan, mirsadan, fasbir, sabran. Jadi mir sama bir. Di sini setelahnya sadan, tapi di satu kata, jadi tebal. Mirsadan. Di sini setelahnya sad juga, tapi di kata yang selanjutnya, jadi tidak efek. Tidak efek di ra. Jadi ra tipis saja. Fasbir sabran. Jangan bilang, karena setelahnya huruf sad isti'la, jadi saya tebalkan suara ra. Fasbir sabran. Tidak. Ini di kata yang selanjutnya. Faham? Tidak masuk di sini. Jadi fasbir sabran. Jangan putus suara langsung, tapi saya mau menjelaskan saja. Jadi fasbir sabra, fasbir sabran jamila. Jadi hanya saja kalau sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf isti'la di satu kata, saya lihat ke setelahnya. Tapi kalau tidak ada huruf setelahnya di satu kata, saya tidak lihat ke huruf yang setelahnya, langsung tipis. Kalau ra sukun sebelumnya kasrah asli dan ra ini di akhir kata, huruf yang terakhir, huruf yang setelahnya di kata yang selanjutnya. Jadi jangan lihat ke huruf yang setelahnya. Jadi langsung saya bilang ra tipis di sini. Contoh kata fasbir itu, fasbir sabran. Jadi jangan saya bilang, Syekh tadi bilang kalau ra sukun sebelumnya kasrah asli, jangan hukum langsung ini tebal atau tipis. Oke, tapi di sini hukum langsung. Kenapa? Karena di sini huruf yang terakhir. Huruf yang setelahnya sad tebal itu tidak efek. Kenapa? Karena di kata yang selanjutnya, bukan di satu kata. Jadi fasbir tipis masuk di sad tebal. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Paham ya kawan? Jadi kapan kalau sebelumnya kasrah asli, kapan saya lihat ke huruf yang setelahnya? Kalau di satu kata. Kalau ra masih tidak huruf yang terakhir, masih ada huruf lain, masih ada huruf lagi. Tapi kalau ra huruf yang terakhir di kata ini langsung tipis. Langsung tipis karena sebelumnya kasrah. Faham? Jelas? Tapi kalau sebelumnya kasrah dan masih ada huruf setelah ra, masih ada huruf di satu kata, jadi di sini saya lihat ke huruf yang setelahnya. Contoh mirsadan, firqatin, labil mirsad. هكذا ننظر إلى الحرف الذي قرطاس. Kita lihat ke huruf yang selanjutnya. Tapi kalau ra huruf yang terakhir di kata ini, jadi jangan lihat ke huruf yang setelahnya. Langsung kita bilang ini tipis. Paham? Jelas ya kawan? Ada yang belum paham? Ini semua kondisi dalam Quran untuk ra. InsyaAllah. Tidak ada satu ra yang keluar dari
hal-hal ini. 5 hal tebal, 3 hal tipis. Kemudian kata-kata yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. 5 itu yasr, asr, fa'as, wa nudhur, al-qitr. Kemudian 1 kata misr dan 1 kata firqin. Tidak ada walaupun 1 ra di dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran keluar dari hal-hal ini. Tidak ada insyaAllah. Kita sudah menjelaskan semua hal ra dalam Al-Quran. Nah, ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Nah, baik. Kata Ustaz Zamzami tadi, beliau minta saya syarah kalau ada waktu yang cukup di akhir, minta saya syarah sedikit makharij dan sifatul huruf. Baik, makharij dan sifatul huruf itu asalnya perlu daurah lengkap ya. Minimal 3 hari mungkin untuk makharij dan sifatul huruf. Tapi insyaallah karena beliau minta dari saya, jadi insyaallah sesi yang ketiga kita syarah, tapi syarah mungkin mengampilan fikrah saja. Mada fikrah yani? Global tentang makharij dan sifatul huruf saja. Jadi kita syarah, tapi syarah cepat sedikit karena waktu tidak cukup. Tapi untuk antum ambil yang global itu tentang makharij dan sifat al-huruf, dan insyaallah nanti kalau ada waktu yang saya tersedia, insyaallah waktu kosong, mungkin kita buat daurah khusus untuk makharij dan sifat al-huruf insyaallah. Jadi sisi yang ketiga insyaallah kita syarah makharij dan sifat al-huruf. Kita sudah selesai semua pelajaran di Fathur Rahman dan di Al-Bayan. Tidak ada insyaallah, kita tidak tinggalkan walaupun 1 pelajaran, semuanya sudah. Yang tinggal saja makharij dan sifat al-huruf insyaallah di sisi yang ketiga jam 1.30 menit insyaallah, setengah 2. Baik, jazakumullahu khairan ikhwan dan akhwat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.